Iya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Iqbal Kandra Sarap. Uh, ini tokoh meme kripto fenomenal ya, Igor Bogdanov ini RIP ya, meninggal dunia 6 hari setelah kematian saudara kembarnya ya. Saudara kembarnya itu kayaknya meninggalnya karena COVID ya. Udah tua juga, umurnya udah hampir 70 tahun. Nah, ini saya kan nge-tweet tentang eranya Igor Bogdanov ini akan habis ya, era yang dimana circle tahunan gitu. Itu dulu kan kalau teman-teman mainan kripto 2017 16 gitu-gitu kan ini paling fenomenal ya. Apalagi pas DAM itu dari harga 400 atau 350 itu ke 50 jutaan itu harga Bitcoin. Ini meme yang paling banyak seliwer-seliwer gitu, bahkan sampai sekarang ya. Nah, buat saya sih ini sebenarnya bukan karena si Igor ini uh, meninggal ya. Sebenarnya nggak ada hubungannya sama kripto juga karena dia di Perancis juga ilmuwan ya, ilmuwan, aktor, terus punya banyak series stasiun TV gitu itulah. Kalau di sini ya kayak Rampun Jabi lah. Gabungan antara saya bilang di Twitter itu kan dia kayak gabungan antara Rampun Jabi, terus Helmi Yahya, Elon Musk, sama si siapa itu yang ke bulan itu, Neil Armstrong. Karena dia lumayan ilmuwan khususnya di bidang lebih ke alam semesta gitulah, astronom gitu-gitu. Sebenarnya nggak ada hubungannya sama kripto sama sekali ya, cuman yang poinnya di sini emang uh, kripto mungkin tahun 2002 ini ke depan ya. Ya banyak pengamat yang udah bilang bahwa trennya akan mungkin bulanan. Jadi nggak yang tren kayak ada circle alt session, sel apa gitu-gitu. Mungkin hitungannya akan bulanan ya. Kalau menurut saya juga masuk akal juga gitu. Nah, kalau dibandingin dengan kripto 3-4 tahun yang lalu mungkin sangat-sangat jauh ya. Dimana dulu nggak begitu banyak leverage kayak gitulah. Sekarang udah ada leverage, udah ada perjudian tebak-tebak harga gitu. Belum yang paling banyak kan kedepannya akan ada FTF Bitcoin gitu-gitu. Jadi uh, jumlah uang yang beredar di kripto akan sangat besar dan itu akan menentukan harga yang mereka ambil ketika close gitu-gitulah ibaratnya. Ada yang model kontrak long short tuh kontraknya bulanan gitu, option gitu-gitulah. Jadi pump MDA-nya itu nggak cuman yang hitungannya 4 tahunan atau 6 bulanan atau 3 bulanan, dan mungkin bisa hitungan bulanan ya karena adanya faktor-faktor itu gitu. Kalau dibandingin dengan itu tadi, dibandingin dengan sebelum tahun 2020 ke bawah kan belum terlalu banyak pilihan ya untuk ya orang mungkin cuman trading aja gitu. Sekarang terlalu banyak opsi untuk orang cuan di kripto gitu. Nah, ya itu otomatis ketika ada banyak peluang gitu-gitu ya uang yang berputar tentu sangat banyak ya, dan orang buat untuk menjegal orang yang ngambil-ngambil kayak gitu sangat-sangat besar gitu loh. Beberapa orang kan juga bilang kan masalah yang option gitu-gitu kan masalah tentang asuransi gitu-gitu kan gimana caranya ya yang punya
exchange atau yang menawarkan kayak gitu tuh nggak rugi-rugi banget gitu loh. Kalau bisa paling nggak book gitu loh, nggak untung sama nggak rugi gitu. Lalu mereka tetap tetap untung gitu. Tapi yang penting itu untuk meminimalisir kerugian. Makanya kan gimana caranya ketika sebelum kontraknya habis, ketika banyak yang milih long ya dia short gitu. Kalau yang milih long dan shortnya imbang ya mungkin jadi agak enak gitu. Tapi ketika dominan salah satunya yang terlalu jauh ya otomatis dia harus bikin biar nggak rugi-rugi banget gitu. Karena kalau asuransi gitu-gitu kan keluarnya juga banyak juga mereka gitu. Mungkin yang saya tegaskan di masalah Mary sebenarnya itu sih. Kalau tentang Igor Bonarovnya ini hampir nggak ada hubungannya ya dia ya, karena cuma diambil meme aja gitu. Mungkin karena ada video dia yang megang telepon gitu-gitu, terus trennya kan emang si ini loh, Wojak ini kan paling banyak juga meme-memenya Wojak Grand gini buat digabungin sama memenya si Igor Bogdanov gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan kripto sebenarnya. Tapi itu tadi harga itu akan volatilnya itu hitungannya bisa bulan naik tinggi banget, turun tinggi banget itu saya yakin akan seperti itu ya. Sampai nanti pada akhirnya ya Bitcoin, kripto gitu-gitu ya akan sama saja kayak saham gitu pada akhirnya ketika marketnya udah sangat-sangat besar gitu. Kalau marketnya udah sangat besar, mungkin 10-5 tahun lagi ya untuk dia bisa ngedam sama ngepam kan butuh effort yang sangat-sangat besar gitu. Kalau sekarang mungkin bagi sebagian bandar yang gede-gede nggak terlalu besar mungkin karena perbandingan antara indeks di saham sama di kripto aja selisihnya hampir lumayan ya. Walaupun nggak terlalu jauh juga gitu. Itu pun nih apa umur saham udah hampir 100 tahun lebih ya dunia saham itu ya kripto baru kalau dihitung dari usia Bitcoin kemarin ya baru 13 tahunan gitu ibaratnya. Itu pun bisa ngejar cepet gitu. Jadi mungkin kalau udah market cap-nya udah gede ya harga nggak akan sevolatile sekarang ini gitu. Tapi untuk koin-koin yang micin itu pun yang kecil-kecil ya otomatis masih sangat-sangat bisa buat paham dan ya sama lah kalau teman-teman beli saham Gopek gitu-gitu kan mungkin orang yang cuman punya modal berapa miliar aja bisa bisa trade market gitu. Tapi kalau ya di saham-saham gede BBCA gitu-gitu ya bandarnya udah benar-benar gede. Mau nyaingin mereka ya sangat-sangat susah gitu. Ya mungkin gitu aja teman-teman penjelasannya. Ya lumayan sedih sih, tapi ya saya juga nggak peduli juga ya. Mungkin bisa dikenang sebagai meme lah dia. Hampir kehilangan siapa kemarin tahun-tahun ini. Tahun-tahun kemarin kan si siapa McAfee juga udah nggak ada, ini juga nggak ada gitu. Jadi siapa lagi ya besok. Oke teman-teman mungkin gitu aja. Salam olahraga.